Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada fasal fi waqtis sujud litilawah. Fasal yang membicarakan tentang waktu sujud tilawah. Qala ulama, para ulama mengatakan yang bagi hendaknya hendaknya terjadi apa sujud tilawah akibat ayatis sajadah, setelah ayat sajadah. Maksudnya hendaknya seorang melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah allati qara'aha, yang dia baca, au sami'aha, atau dia dengar dari orang lain. Jadi kata para ulama, hendaknya seorang melakukan sujud tilawah setelah dia membaca ayat sajadah atau setelah dia mendengar ayat sajadah dari orang lain. Langsung sujud tilawah. Fa in akhara, maka jika dia mengakhir-akhirkan sujud tilawah, walam yathulil faslu, dan fasal pemisahnya, waktu pemisahnya tadi itu tidak lama, maka sajadah hendaknya dia sujud. Fa in tala, akan tetapi jika masa pemisahnya itu lama, faqad fatas sujud, maka telah luputlah as-sujudu sujud. Jadi sudah tidak perlu sujud lagi. Fala yaqdi, maka tidak perlu orang tadi melakukan mengqadai sujud tilawah ala madhhabis sahih al-masyhur, menurut pendapat madhab yang sahih yang masyhur. Kama la yaqdi, sebagaimana seorang tadi itu tidak perlu mengqada salat al-kusuf, salat gerhana. Jadi salat gerhana ini apabila sudah hilang gerhananya, apakah itu gerhana matahari atau itu gerhana bulan, apabila gerhananya tadi sudah hilang, maka sholat gerhana tidak boleh lagi dilakukan karena gerhananya sudah hilang, dan tidak perlu sholat gerhana tadi diqadha. Kenapa? Karena waktunya sudah lewat. Begitu juga sujud tilawah, apabila sudah lama jedanya, jarak pemisahnya tadi itu sudah lama, maka sujud tilawah tidak perlu lagi diqadha. Wa qala ba'du ashabina, dan berkata sebagian sahabat-sahabat kami, fihi, di dalam masalah mengqadha sujud tilawah, ini qaulun dhaifun, ada pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Innahu, bahasanya hendaknya seorang tadi yaqdi mengqadai sujud tilawah kama yaqdi sunan ar-ratibata, sebagaimana seorang tadi hendaknya mengqadai sunnah-sunnah ratibah, yaitu sunnah-sunnah, salat-salat sunnah yang mengiringi salat 5 waktu. Ka sunnati subhi, seperti salat sunnah yang dilakukan sebelum subuh, wa zuhri, dan seperti sunnah zuhur, wa ghairihima, dan selain keduanya, selain salat sunnah subuh dan selain salat sunnah zuhur. Jadi kalau kita misalnya kita ketinggalan salat-salat sunnah yang mengiringi salat wajib 5 waktu,
maka boleh bagi kita mengqadai solat-solat tersebut. Akan tetapi pendapat ini yang mengatakan bahwasanya sujud tilawah tadi itu boleh diqadha, ini adalah pendapat yang lemah. Dan antara sujud tilawah tidak boleh dikiaskan dengan solat-solat sunnah. Yang benar adalah sujud tilawah jika sudah lewat waktunya maka tidak perlu lagi diqadai. Amma idza kana al-qari'u, adapun apabila orang yang membaca ayat sajadah, awil mustami'u, atau orang yang mendengar ayat sajadah itu muhditsan, dia dalam keadaan berhadas. Di dalam mazhab Syafi'i, orang yang melakukan sujud tilawah itu harus tidak dalam keadaan berhadas, harus memiliki wudu. Adapun apabila orang yang membaca ayat sajadah atau orang yang mendengar ayat sajadah itu muhditsan, dia dalam keadaan hadas, inda tilawatis sajadah, ketika membaca atau ketika bacaan ayat sajadah, fa in tatahhara, maka jika dia bersuci, alal qurbi, dalam waktu yang dekat, sajadah, maka hendaknya dia melakukan sujud tilawah. Fa in ta'akhkharat taharatuhu, maka jika dia mengakhir-akhirkan bersucinya, hatta tolal faslu, sampai waktu jedanya tadi itu lama, waktu pemisahnya tadi itu lama, fasahih, maka adapun menurut pendapat yang sahih, al-mukhtar, pendapat yang dipilih, alladzi qata'a bihil aktsarun, yang telah dipastikan oleh kebanyakan para ulama, annahu, bahasanya dia la yasjud, itu tidak boleh sujud. Wakil, ada yang mengatakan lagi, qil dikatakan yasjudu, dia boleh sujud. Wa huwa, adapun qil ini adalah ikhtiyarul Baghawi min ashabina. Itu adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Baghawi daripada sahabat-sahabat kami. Kama yujibul mu'adzina ba'dal faragh minas shalah, sebagaimana hendaknya seorang menjawab muadzin setelah dia selesai daripada sholat sunnah. Jadi misalnya muadzin sedang mengumandangkan azan. Kemudian ada orang yang sedang dalam keadaan sholat sunnah. Maka setelah sholat selesai, setelah dia melakukan sholat sunnah tadi itu selesai, maka disunnahkan baginya menjawab muadzin tadi, meskipun muadzinnya sudah selesai. Artinya dia mengqadai menjawab muadzin tadi yang belum sempat dia baca ketika dia di dalam sholat. Wal i'tibar, adapun yang dijadikan dasar, fitulil fasli, di dalam panjangnya waktu pemisah, fi hadza, di dalam masalah ini, di dalam masalah sujud tilawah ini, itu bil urfi, itu dikembalikan kepada kebiasaan. Maka jika menurut kebiasaan waktu itu dianggap lama, berarti itu adalah dianggap lama. Akan tapi jika menurut kebiasaan waktu itu dianggap sebentar, berarti itu dianggap sebentar. Jadi dasar itu lama jedanya tadi itu lama atau sebentar, itu semuanya dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Alal mukhtar, menurut pendapat yang dipilih. Wallahu ta'ala a'lam. Faslun, fasal, fi hukmi tikrari ayatis sajadah, di dalam hukum mengulang-ulang ayat sajadah. Idza qara'a sajadati kullaha, apabila seorang membaca
ayat sajadah seluruhnya, atau sajadatin minha, atau dia membaca ayat-ayat sajadah dari keseluruhan ayat sajadah, artinya dia hanya membaca sebagian saja, membaca beberapa ayat sajadah saja. Dia baca fi majlisin wahidin, di dalam satu majelis. Sajadah, maka hendaknya dia sujud likulli sajadatin, untuk setiap satu dari ayat sajadah. Dia harus setiap kali saat dia membaca satu ayat sajadah, hendaknya dia satu kali sujud. Bila khilafin, tanpa ada perbedaan. Jadi setiap kali dia membaca ayat sajadah, maka hendaknya dia sujud. Wa in karraral ayatal wahidata, dan jika dia mengulang-ulang satu ayat sajadah dia ulang-ulang fi majalisa, di dalam beberapa majelis, maka hendaknya dia sujud likulli maratin, pada setiap kali, setiap satu dari ayat sajadah hendaknya dia baca, bila khilafin, tanpa ada perbedaan. Karena dia membaca satu ayat tadi, tapi dia membacanya tadi pada beberapa majelis. Maka hendaknya setiap dia membaca satu ayat sajadah, dia sujud tilawah. Bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Fa'in karraraha, maka jika dia mengulang-ulang satu ayat sajadah tadi, fil majlisil wahid, di dalam satu majelis, maka nuzira, maka dilihat. Fa'il lam yasjud lil marratil ula, maka jika dia tidak sujud pada kali yang pertama, kafahu, maka cukup baginya sajadatun wahidatun, satu kali sujud, anil jami, dari seluruh ayat-ayat sujud tilawah. Misalnya dalam satu majelis dia membaca satu ayat sajadah 10 kali. Dalam satu majelis dia membaca satu ayat sajadah tadi diulang-ulang 10 kali. Pada kali yang pertama dia tidak sujud. Kemudian pada kali yang 10, ke-10 kalinya dia baru sujud satu kali. Maka itu sudah mencukupi. Wa in sajada lil ula, dan jika dia sujud lil ula pada kali yang pertama, fihi, di dalam masalah ini, salah satu aujuhin, ada 3 pendapat. Misalnya dia membaca 10 kali, pas kali pertama dia sujud tilawah, maka sisanya itu bagaimana? Nah, di dalam masalah ini ada 3 pendapat. As-sahuha, yang paling sahih daripada 3 pendapat tadi adalah annahu, bahasanya dia yasjudu, sujud tilawah, likulli marratin, untuk setiap satu daripada ayat sajadah dia hendaknya sujud sajadatan, satu kali sujud. Untuk setiap satu daripada ayat sujud tilawah dia harus sujud satu kali. Kenapa? Litajadudis sabab, karena menjadi barunya sebab. Ba'da taufiyati hukmil awwali, setelah menyempurnakan hukum ayat sajadah yang pertama. Ini yang paling sahih. Setiap kali dia membaca ayat sajadah, sujud tilawah. Wathani, menurut pendapat yang kedua, takfihi as-sajdatul ula, mencukupinya sujud yang pertama tadi, anil jami, dari seluruhnya. Wahuwa, adapun ini adalah qaul Ibnu Suraj. Ini adalah pendapatnya Ibnu Suraj. Wahuwa, dan ini juga, pendapat ini juga adalah madhabu Abi Hanifah, madhabnya Imam Abi Hanifah rahimahullah. Qala sahibul uddah, berkata
pemilik kitab Uddah min ashabina daripada sahabat-sahabat kami, wa alaihi al-fatwa, hendaknya di atas pendapat ini difatwakan, hendaknya fatwa ini difatwakan, hendaknya pendapat ini difatwakan. Pendapat yang kedua ini. Wakhtarahu, dan telah memilih pendapat ini siapa? Asy-Syaikh Nasrun Al-Maqdisi Az-Zahidu min ashabina daripada sahabat-sahabat kami. Kemudian wasalitsu, menurut pendapat yang ketiga, fa in talal faslu, maka jika masa pemisahnya tadi itu panjang lama, sajadah, hendaknya dia sujud. Wa illa, jika tidak panjang, fatakfihil ula, maka mencukupinya sujud yang pertama. Amma idza karrara sajdatal wahidata fi shalah, adapun apabila seorang mengulang-ulang satu ayat sajadah fi shalah di dalam salat, fa in kana fi raq'atin, jika dia mengulang-ulang satu ayatnya tadi, dia ulang-ulang satu ayat sajadahnya tadi fi raq'atin di dalam satu rakaat, fahiyah, maka itu hukumnya adalah kamajlisil wahid, itu seperti satu majlis. Fayakunu fihi, maka ada fihi di dalam masalah ini al-aujuhu salah satu, yaitu ada 3 pendapat seperti yang di atas tadi, dianggap satu majelis. Wa in kana fi raq'ataini, jika pengulang-ulangannya satu ayat tadi diulang-ulang, tapi diulangnya tadi fi raq'ataini di dalam 2 rakaat, maka fakal majlisaini, hukumnya tadi seperti 2 majlis. Fayu'idu sujuda bila khilafin, maka hendaknya dia mengulang sujudnya tadi bila khilafin, tanpa ada perbedaan. Kemudian faslun, fasal fi hukmi sujudit tilawah lirrakib 'ala dabbah, di dalam hukum sujud tilawah bagi orang yang naik kendaraan alat dabbah, di atas hewan tunggangan. Idza qara'a as-sajdata, apabila seorang membaca ayat sajadah, wa huwa raqibun, sedangkan dia adalah orang yang naik alat dabbatin, di atas hewan, atau dia naik kendaraan fis safar, ketika bersafar, sajadah, hendaknya dia sujud bil ima, dengan menggunakan isyarat. Hadza madhabuna, ini adalah madhab kami, wa madhabu Malikin, dan madhabnya Imam Malik, wa Abi Hanifata, dan madhabnya Imam Abu Hanifah, wa Abi Yusuf, wa Muhammad, wa Ahmad, wa Zufar, wa Dawud, wa ghairihim, jumhur ulama. Wa qala ba'du ashabi Abi Hanifata, dan telah berkata sebagian para sahabat-sahabatnya Abi Hanifah, la yasjud, tidak perlu sujud. Waswab, akan tapi menurut pendapat yang benar adalah madhabul jamahiri, madhabnya jumhur ulama. Wa amar rakibu fil hadar, adapun apabila orang yang naik kendaraan tadi itu fil hadar, berada di rumah. Jadi hadar ini tidak dalam keadaan safar. Hadar ini lawan daripada safar. Adapun apabila orang yang naik kendaraan tadi itu tidak dalam keadaan safar, fala yajuzu ayyasjuda bil ima, maka tidak boleh baginya sujud tilawah dengan menggunakan isyarah. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya.